Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Surya Dewi selaku guru geografi saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aldi Kurniawan, kelas 12 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang mitigasi bencana alam gunung meletus seperti yang ada pada poster di sini. Gunung meletus adalah gunung yang memuntahkan materi-materi dari dalam bumi seperti debu, awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas, lahar dingin, magma, dan lain sebagainya. Apa itu mitigasi bencana gunung meletus? Berdasarkan UU nomor 24 tahun 2007 dan PP nomor 21 tahun 2008, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan rangkaian kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tujuan mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Adapun yang dilakukan yakni meliputi 1. Pelaksanaan penataan tata ruang, 2. Pengaturan pembangunan, 3. Pembangunan infrastruktur, 4. Tata ruang, yang kelima penyelenggaraan pendidikan, yang keenam penyuluhan, yang ketujuh pelatihan baik secara konvensional maupun modern. Sementara mitigasi bencana gunung meletus adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau resiko yang disebabkan oleh bencana erupsi gunung berapi atau gunung api meletus. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bencana gunung meletus adalah bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah erupsi. Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material, hujan abu lebat, lava, gas beracun, tsunami, dan banjir lahar. Langkah-langkah mitigasi bencana gunung meletus. Bagaimana langkah-langkah mitigasi bencana gunung meletus? Ada beberapa langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam upaya mitigasi gunung meletus ini atau mitigasi bencana alam gunung meletus yang dibagi menjadi 3 ya. 1. Itu sebelum terjadi bencana atau prabencana. Yang kedua, saat terjadi bencana. Yang ketiga, sesudah terjadi bencana atau pasca bencana. Baik, mungkin bisa kalian lihat di sini ada ya di poster yang sudah saya buat. Karena ada beberapa yang gak bisa masuk ke sini disebabkan karena kalau misalkan saya masukin semua itu posternya nggak bakalan muat, jadi kayak tulisannya bakalan kecil-kecil. Jadi untuk itu bakal saya tambahkan aja di sini. Itu sebelum terjadi letusan gunung berapi atau prabencana lah. Nah, di sini tuh ada tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah ya atau pihak berwenang lah. Itu pemantauan dan pengamatan kegiatan pada gunung api yang sedang aktif. Terus juga ada pembuatan dan penyediaan peta kawasan rawan bencana letusan gunung api, serta juga peta zona risiko bahaya gunung berapi, serta peta pendukung lainnya seperti peta geologi gunung berapi. Nah, selanjutnya membuat langkah-langkah prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung api. Terus juga melakukan bimbingan dan penyebarluasan informasi gunung api kepada masyarakat. Jadi gak cuma disimpan sendiri aja, jadi kudu dibagiin ke masyarakat agar masyarakat tuh tahu kalau kita harus ini mengikuti anjuran dari pemerintah. Nah, selanjutnya tuh ada melakukan bimbingan penyelidikan dan penelitian geologi, geofisika, dan geokimia di gunung api. Ya, semacam agar tahu kapan gunung api ini bisa meletus. Jadi sewaktu-waktu orang-orang tuh masih bisa dievakuasi lebih dulu sebelum bencananya. Jadi banyak nyawa yang bisa selamat.
Juga ada peningkatan sumber daya manusia dan pendukungnya seperti peningkatan sarana dan prasarana. Ya, seperti tim gerak cepat untuk evakuasi seperti tim SAR atau dari pihak kepolisian, TNI dan lain-lain yang membantu proses evakuasi masyarakat yang ada di kawasan rawan bencana. Nah, sementara tindakan yang harus dilakukan oleh individu atau masyarakat, yaitu kita sendiri, meliputi satu, mengenali daerah setempat yang dapat dijadikan tempat mengungsi. Yang kedua, memantau dan mendengarkan informasi tentang status gunung berapi. Jadi biar tahu gitu kita kapan nih gunung berapi akan meletus dan kapan kita harus evakuasi. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, mengikuti bimbingan dan penyuluhan dari pihak yang bertanggung jawab seperti dari polisi atau dari pihak-pihak yang bertanggung jawab tentang bencana ini gitu. Nah, yang keempat, memiliki persediaan kebutuhan dasar seperti obat-obatan dan makanan yang memadai. Ya, intinya kita harus membawa semacam obat-obatan gitu. Terus makanan-makanan yang misalnya seperti makanan kaleng atau Indomie, intinya makanan-makanan yang mudah lah untuk dimasak atau dimakan gitu. Karena jika terjadi bencana tuh kita nggak bisa milih mau makan apa gitu, nggak bisa. Jadi usahain makan yang seadanya dan ya bawa mie atau makanan kaleng gitu. Terus juga yang kelima, mengikuti arahan evakuasi pihak berwenang yang seperti dari polisi, TNI atau tim SAR gitu. Jadi kita harus ngikutin supaya kita ini selamat tuh. Nah, yang keenam, membawa barang-barang berharga terutama dokumen dan surat penting. Itu sebenarnya opsional. Jika kalian perlu yaitu dibawa, sementara yang nggak perlu nggak usah, karena nyawa nomor satu. Nah, selanjutnya itu saat terjadi letusan gunung berapi, yaitu saat tentang tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah berwenang. Itu satu, membentuk tim gerak cepat, yaitu tadi tim gerak cepat untuk mengevakuasi masyarakat yang terjebak di lokasi ini loh, gunung meletus itu. Yang kedua, meningkatkan pemantauan dan pengamatan yang didukung dengan penambahan peralatan yang lebih memadai. Jadi nggak cuman pakai peralatan seadanya, jadi harus ditambahin gitu. Biar tahu kapan kita ininya kurangnya atau di mana. Nah, yang ketiga, meningkatkan pelaporan tingkat kegiatan menurut alur dan frekuensi pelaporan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kita tahu kapan nih gunung akan meletus lagi atau aktif lagi seperti ingin meletus atau gimana, yaitu kita perlu laporannya. Nah, yang keempat, memberikan rekomendasi kepada pemerintah setempat sesuai prosedur, yaitu dengan seperti ya melakukan evakuasi mungkin atau rekomendasi seperti yang lainnya. Nah, sementara tindakan yang dapat dilakukan oleh individu masyarakat seperti kita yaitu meliputi satu, jika ada evakuasi, pastikan tidak kembali ke kediaman sampai keadaan sudah dipastikan aman. Ya, itu satu, untuk agar ya siapa tahu pas kita balik hujan abu masih ada gitu kan, dan kita ya nggak selamat. Yang kedua, hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Nah, itu yang bahaya tuh, harus dihindari. Karena lahar ini kan panas, kalau kena kita bisa meninggal gitu loh, karena panas. Setelah terjadi letusan gunung berapi, tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang itu satu, menginventarisasi data yang mencakup sebaran dan volume hasil letusan. Yang kedua, mengidentifikasi daerah yang terkena dan terancam bahaya. Ketiga, memberikan sarana dan penanggulangan bahaya. Dan tindakan yang dapat dilakukan oleh individu masyarakat seperti kita
yaitu mengikuti informasi perkembangan status gunung api. Yang kedua, apabila sudah dianggap aman dan dapat kembali, periksalah rumah dan barang yang ada. Yang ketiga, menghubungi dan mengecek saudara dan kerabat yang lain. Demikianlah penjelasan dari saya tentang langkah-langkah mitigasi bencana alam gunung api meletus. Ya, jika ada kesalahan kata atau kurang kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.